Pagi harinya Juyu bersama dengan Guan Hao menuju ke tempat pengiriman surat dan langsung bertanya siapa pengirim surat ke Akademi Senran atas nama Ouyang Min. Ditanya seperti itu sontak penjaga terkejut karena Juyu adalah orang kedua yang menanyakan hal yang sama. Juyu penasaran, kemudian dia bertanya siapa sebelumnya orang yang menanyakan hal ini dan bagaimanakah ciri-cirinya. Penjaga itu pun mengatakan bahwa orang tersebut sepertinya bukan orang lokal. Dia adalah tuan muda dengan pakaian mewah namun tampak jahat. Kembali ke permasalahan utama, Juyu meminta langsung ditunjukkan saja alamat pengirim surat karena penjaga terlalu bertele-tele. Juyu pun meminta untuk dituliskan saja alamat itu. Setelah meninggalkan toko surat, Juyu bersama dengan Guan Hao pergi menuju alamat yang telah diberikan oleh penjaga toko. Namun keanehan pun terjadi yang membuat Juyu bersama dengan Guan Hao segera melompat ke jendela yang tiba-tiba saja terbuka. Keduanya pun mendapati sebuah pintu yang terus bergerak-gerak. Juyu membuka hal ini dan kemudian seseorang penuh luka keluar dari ruangan itu. Ketika Juyu dan bersama dengan Guan Hao ini memeriksanya, orang tersebut telah tewas. Juyu kemudian memperhatikan ciri-ciri dari orang ini dan dia teringat dengan ucapan dari sang penjaga toko sebelumnya yang mengatakan bahwa sang pengirim surat memiliki tanda lahir di wajah kirinya. Seketika Juyu langsung mengatakan bahwa orang ini adalah pengirim surat tersebut. Merasakan keanehan, Guan Hao pun mengatakan bahwa surat yang dikirimkan selama ini di Akademi Senran bukan dari Dekan Ouyang Min, namun sudah dipastikan bahwa surat itu memang ditulis sendiri oleh sang dekan. Juyu kemudian menyimpulkan bahwa orang yang selama ini mengirimkan surat dari Dekan Ouyang Min berarti dikirimkan ke tempat ini dan kemudian dekan yang asli sedang bersembunyi di tempat lain. Juyu kemudian mengambil tanda pengenal dari orang tersebut yang tidak lain. Itu merupakan tanda pengenal dari kediaman dekan kiri. Dalam hal ini Juyu mengetahui bahwa masalah ini kemungkinan sangat rumit. Dia juga menemukan selembar kertas yang sama persis dengan yang dia bawa. Juyu pun berpikir bahwa pelaku dari kejahatan ini pasti sedang pergi ke toko surat untuk mencari lokasi dari pengirim surat sebelumnya. Guan Hao kemudian mulai menyela. Jika begitu, penjaga toko saat ini merupakan satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Juyu hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua pergi untuk kembali menemui penjaga toko surat itu. Di tempat lain, Marquis muda bersama dengan para pengawalnya datang ke desa Yunluo dan membuat keributan. Tidak lama kemudian, ia memasuki toko surat dan langsung mencekik penjaga toko tersebut sambil bertanya tentang keberadaan Dekan Ouyang Min. Penjaga toko pun menjawab dengan nada ketakutan dan ketika Marquis muda tidak mendengarkan jawaban itu, membuatnya tidak puas. Lalu menghajar penjaga toko ini dan juga melemparnya, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan sang penjaga. Tepat pada saat itu Juyu datang menghentikan perbuatan mereka. Juyu pun menyuruh penjaga toko ini untuk segera menepi dan dirinya bertanya kepada pemuda yang berada di hadapannya kenapa dia mencari dekan Akademi Senran. Marquis muda tidak menjawab, melainkan memberikan peringatan pada Juyu tentang racun yang telah ia berikan. Hingga akhirnya dalam perbincangan itu Marquis muda menantang Juyu. Tak berlangsung lama ketiga pengawal Marquis muda menyerang Juyu, namun langsung dihadang oleh Guan Hao. Dengan satu serangan, ketiga pengawal itu pun tumbang. Juyu kemudian melontarkan serangan kepada Marquis muda dan dalam hal ini sang Marquis muda secara diam-diam memberikan kekuatan sihirnya. Juyu yang menyadari hal itu, dia pun dengan cepat menghindar. Alhasil, sihir tersebut malah mengenai sang penjaga toko dan kemudian membuatnya tewas. Juyu dengan raut wajah penuh kemarahan, dia berkata, "Kau tidak hanya melenyapkan pengirim surat, tapi juga melenyapkan penjaga toko yang tidak berdosa. Apa sebenarnya tujuanmu mencari dekan Akademi Senran?" Marquis muda menjawab dengan nada yang sombong, "Kau sudah tahu semuanya. Jika begitu mari mati bersama-sama." Guan Hao yang mendengar ancaman tersebut segera melontarkan serangan kepada Marquis muda ini. Namun pemuda itu pun berhasil mengantisipasi dan membalas serangan dengan kuat. Hingga itu membuat Guan Hao terluka cukup parah.
Detik berikutnya Juyu memberikan serangan kepada Tuan Marquis muda ini. Hingga terjadilah pertempuran yang cukup sengit. Dalam pertempuran ini, Juyu pun terpojok dan Marquis muda ketika melihat lawannya sudah tidak berdaya, langsung mengeluarkan sebuah teknik sihir. Tepat pada saat itu Mengkeer datang, menghentikan serangan tersebut, lalu berdiri di depan Juyu. Melihat kedatangan dari seorang Mengkeer membuat Marquis muda melayangkan pandangan mata yang sangat nakal. Tak lama kemudian, pengawal Marquis muda juga keluar dengan menahan Guan Hao. Kemudian Mengkeer dan juga Juyu yang melihat keadaan Guan Hao seperti itu segera mendekat pada dia. Namun langsung dihadang oleh Marquis muda. Dalam posisi ini Guan Hao tidak mempedulikan dirinya dan ia segera memprovokasi Marquis muda dengan menjelaskan kekuatan tentang Mengkeer. Pemuda tersebut merasa sedang direndahkan olehnya. Kemudian ia pun memberikan serangan terhadap Guan Hao ini. Tepat pada saat itu Mengkeer berhasil menghadangnya dengan sekali serangan dan Mengkeer membebaskan Guan Hao serta menahan Marquis muda untuk tidak bergerak. Mengkeer juga memberikan sebuah obat kepada Guan Hao yang sangat efektif dalam penyembuhan luka-lukanya. Guan Hao pun berterima kasih banyak dalam hal ini. Tidak butuh waktu yang lama, Mengkeer kemudian membebaskan kembali Marquis muda itu. Namun, sang pemuda dengan keangkuhan dan juga ketengilannya ini pun malah menawarkan pada Mengkeer untuk menjadi istrinya. Mengkeer yang merasa harga dirinya telah direndahkan, langsung memberikan serangan. Marquis muda tidak terima dengan serangan tersebut dan ia memperkenalkan diri bahwa ia merupakan anggota dari kerajaan Chen Yi serta mengaktifkan sihirnya secara diam-diam. Dan ketika sihir itu sepenuhnya telah diaktifkan, Tuan muda Marquis itu pun memberikan serangan pada Mengkeer. Menyadari akan serangan tersebut, Mengkeer langsung menghindar dan membalas serangan Marquis muda dengan mengunci dirinya menggunakan teknik sihir giok milik Mengkeer ini. Marquis muda yang berada dalam posisi itu masih bisa menyombongkan diri dengan kedudukan keluarganya yang berada di atas Akademi Tantai Xuan. Dalam perbincangan itu Marquis muda juga mengaktifkan teknik sihir terlarang secara diam-diam. Juyu yang melihat Marquis muda memainkan trik liciknya langsung memberitahu Mengkeer untuk berhati-hati. Tepat pada saat itu Mengkeer berhasil membalikkan serangan hingga hal itu mengenai tubuh Marquis muda sendiri sampai dia tewas. Tak berlangsung lama, pemuda itu pun bangkit kembali karena racun yang berada di dalam dirinya belum sepenuhnya menyebar. Ia pun langsung menyerang Mengkeer. Namun dalam pertarungan itu racun di dalam tubuh Marquis muda semakin merajalela hingga membuatnya sangat ganas. Sementara Juyu yang menyaksikan Marquis muda ini semakin menggila, ia pun memberikan bantuan pada Mengkeer dan akhirnya dengan sekali serang Mengkeer berhasil membuat Guan Hao terluka muda tersebut. Di sisi lain, pengawal dari Marquis muda dengan rasa takutnya menyaksikan adegan ini, dia pun langsung melarikan diri. Pada malam harinya Chen Nan berkumpul dengan yang lain. Kemudian mereka membahas tentang informasi apa yang telah mereka dapatkan. Ketika Chen Nan bertanya apakah sudah menemukan dekan, mereka semuanya terlihat lesu karena ternyata surat yang mereka dapatkan memang ditulis oleh dekan Ouyang Min, tapi pengirimnya bukan dia, melainkan orang lain. Ketika akan melakukan penyelidikan, ternyata pengirim surat, bahkan penjaga toko, telah dihabisi oleh Marquis muda. Dan orang itu sendiri juga telah tewas saat ini ketika melawan Mengkeer. Informasi tersebut sontak membuat Chen Nan cukup terkejut. Tidak lama kemudian Juyu menunjukkan sebuah rencana yang ia dapatkan dari pengirim surat. Hal itu mengingatkan Chen Nan dengan penjaga di rumah dekan kiri. Hal ini membuat Juyu menyimpulkan bahwa pengirim surat tersebut mungkin adalah orang yang berasal dari tempat dekan kiri itu. Mengkeer kemudian bertanya apakah yang telah ditemukan Chen Nan selama pelatihan di tempat dari dekan kiri. Dia pun mengatakan bahwa ada sebuah halaman khusus di tempat tersebut. Dan ketika mendekati halaman ini, kristal yang telah diberkati oleh dekan Ouyang Min mulai bereaksi dan semakin terang. Hal itu membuat Chen Nan curiga bahwa dekan Ouyang Min memang berada di dalam tempat itu. Dan kabar dia melakukan perjalanan hanya untuk menutupi sesuatu. 郑院长并不是对外宣称的游历四方，
Kali ini Chen Nan sedang menjelaskan tentang orang dari jalan kehancuran yang selama ini mengaku sebagai pembawa takdir padahal mereka hanyalah sekelompok orang gila dan tujuan mereka datang ke Akademi Shenlan pasti hanyalah untuk mendapatkan kitab sutra esensi langit yang hanya bisa dibuka oleh 3 dekan. Dan jika Yang Lin, sang dekan kiri, memang menahan dekan Ouyang Min, maka dia membutuhkan bantuan luar untuk melawan dan juga menekan dekan kanan. Dan kebetulan di saat yang sama orang dari Akademi Xianwu datang ke tempat ini, di mana salah satu dari mereka merupakan orang yang telah menguasai teknik jahat. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan dekan kiri Yang Lin? Sementara di sisi lain, kakak dari Marquis muda mendapatkan laporan tentang kematian adiknya, di mana pelakunya adalah orang yang memiliki batu giok ini. Hal itu membuat kakak Marquis muda yang bernama Marquis Shenwei ini menjadi sangat marah dan ingin melakukan aksi balas dendam. Dia pun mengirimkan burung peliharaannya untuk mencari orang dengan aura yang sama pada kalung giok. Kembali ke tempat tadi Chen Nan berada, dia memiliki rencana akan melakukan penyelidikan lebih mendalam ketika kompetisi besok dimulai. Tapi masalahnya, Chen Nan juga telah menjadi peserta kompetisi ini yang membuat dia tidak mungkin melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Sebagai solusinya, Mengkeer menggunakan teknik khusus yang mengubah batu menjadi sosok yang sangat mirip dengan Chen Nan. Dengan begini, rencana mereka bisa dijalankan dengan mudah. Tidak lama kemudian burung-burung utusan Marquis Shenwei telah tiba dan langsung memberikan serangan terhadap Mengkeer. Namun hal itu berhasil dihabisi. Satu burung yang mati memuntahkan gulungan kertas yang isinya merupakan pesan bahwa siapa yang telah mencelakai adik dari Marquis Shenwei akan mendapatkan balasan yang setimpal, di mana Marquis Shenwei ini merupakan murid terkuat dari Akademi Xianwu. Keesokan paginya semua orang sudah berkumpul di area pertandingan. Tidak lama kemudian kedua dekan pun datang dan dekan kiri segera mengatakan bahwa hari ini adalah pertandingan persahabatan antara Akademi Shenlan dan juga Akademi Xianwu. Ucapan ini disambung dengan dekan kanan yang mengatakan bahwa pertandingan antara kedua akademi akan segera dimulai. Dekan kanan kemudian memanggil perwakilan dari Akademi Shenlan untuk maju ke arena pertarungan. Namun pada saat peserta menaiki arena ini, dekan kiri pun melihat ada keanehan pada diri Chen Nan, dan tepat pada saat itu Mengkeer menghilangkan sihir yang mengendalikan diri Chen Nan. Kemudian di tengah arena, Mengkeer mulai teringat tentang ramalan esensi langit dan juga sirah kura-kura yang akan muncul. Ia pun curiga terhadap ramalan yang ia baca sebelumnya bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan dekan kiri Yang Lin yang berada di jalan sesat, dan dia mungkin bekerja sama dengan jalan kehancuran yang telah bersembunyi di dalam Akademi Xianwu selama ini untuk menculik dekan Ouyang Min serta mencuri sutra esensi langit dan juga harta lainnya. Memikirkan hal seperti ini membuat Mengkeer bertanya-tanya di manakah sirah kura-kura hitam berada. Dalam hal itu, Mengkeer hanya bisa mengandalkan pembukaan upacara pertandingan ini, dan ia berharap dalam waktu singkat Chen Nan bisa menyelamatkan dekan Ouyang Min. Kita kembali pada permasalahan utama. Dekan kanan kemudian memanggil perwakilan dari Akademi Xianwu yang terkenal di benua timur. Dalam hal ini Cuyu pun langsung menanyakan Marquis Shenwei yang terkenal luar biasa itu. Dan itu kemudian dijawab dengan anggukan kepala oleh seorang Mengkeer. Marquis Shenwei kemudian segera memberikan tatapan mata yang tajam ke arah Mengkeer dan memberikan sebuah kode ancaman. Melihat hal seperti itu membuat Mengkeer teringat dengan selembar kertas yang dikirim dengan menggunakan seekor burung pada waktu sebelumnya. Kembali ke tengah arena pertarungan di mana dekan kiri menanyakan tentang hadiran dekan Xianwu. Mendengarkan hal seperti ini, dengan sombong Fu Yi maju dan berkata bahwa ini hanyalah pertandingan pembukaan dengan Akademi Shenlan. Untuk hal itu, guru tidak perlu datang, karena guru merasa kita bertiga saja sudah cukup untuk mewakili dirinya. Setelah jawaban dari Fu Yi terdengar, murid dari Akademi Shenlan mulai mencemooh. Di tengah keributan, dekan kanan bertanya kembali
bukankah lokasi kerajaan Chen Yi tidak terlalu jauh dari sini? Dan tahun-tahun sebelumnya, Dekan Xianwu selalu datang untuk berdiskusi apakah saat ini dia sedang sakit. Fu Yi pun menjawab bahwa Dekan Xianwu baik-baik saja. Dengan nada yang mengejek, pemuda itu juga mengatakan bahwa tempat ini adalah arena pertandingan atau tempat berdiskusi. Pantas saja semua murid dari Akademi Shenlan sangatlah lemah. Marquis Shenwei merasa bahwa perbincangan itu terlalu bertele-tele. Ia segera menyuruhnya untuk memulai pertandingan saja. Fu Yi segera melemparkan batu penentuan. Siapa yang akan menjadi lawan mereka ke dalam api suci? Kemudian dekan kiri mengumumkan jika pertandingan pertama akan dimulai dengan Kai Wen melawan Fu Yi. Tidak butuh waktu yang lama. Kai Wen kemudian mengaktifkan teknik sambaran petir untuk menyerang Fu Yi ini. Sementara Fu Yi sendiri juga telah mengaktifkan perisai untuk melindungi dirinya. Di tengah perlindungan perisai itu, Fu Yi mengeluarkan 2 buah ludo untuk menghentikan teknik milik Kai Wen, dan Fu Yi kembali mengeluarkan ludo keduanya untuk memberikan serangan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Kai Wen mencoba untuk menghindar. Sementara Fu Yi merasa bahwa serangannya telah meleset. Ia kembali melayangkan 1 ludo ke arena untuk membuat bidak catur yang akan menjebak Kai Wen hingga pertarungan selanjutnya terjadi dengan cara yang cukup sengit. Di tempat lain, Chen Nan dengan hati-hati memasuki area taman. Kemudian ia segera melemparkan sebuah batu untuk melihat kekuatan yang dimiliki oleh semut penjaga tersebut. Yang ternyata semut itu bisa melelehkan sesuatu benda dengan sangat cepat. Hal ini membuat Chen Nan berpikir untuk menjalankan sebuah rencana yang lain. Ia kemudian menyebarkan sebuah permen gula yang sudah diberi jimat pembesar. Setelah melihat hal itu, semut pun terpancing dan menjauh dari arena taman. Hal ini membuat Chen Nan bisa memasuki pintu yang berada di dalam taman tersebut. Ketika Chen Nan sudah masuk ke dalam pintu itu, ia pun melihat bahwa muncul pintu sama seperti sebelumnya. Hal ini terjadi sebanyak 3 kali. Di tengah kebingungannya, Chen Nan pun menggunakan teknik untuk melewati pintu-pintu yang sama itu. Kita kembali ke permasalahan utama. Kai Wen yang sudah berada di dalam situasi terdesak membuat dekan kanan merasa bahwa Kai Wen akan celaka. Tapi berbeda dengan dekan kiri yang berpikir bahwa Fu Yi lah yang akan kalah. Karena dekan teringat dengan kejadian di mana seluruh murid mencari roh jamur yang susah didapatkan pada saat itu. Dan hanya satu-satunya orang yang berhasil mendapatkan hal ini dan tidak lain itu adalah Kai Wen. Sehingga dekan kiri bersedia mengangkat Kai Wen sebagai murid pribadinya. Fu Yi saat ini mulai memainkan bidak miliknya dan menyebut Kai Wen sebagai anak haram. Sementara Kai Wen yang paling benci disebut dengan kata-kata seperti itu, dia merubah dirinya menjadi klon emas. Hal ini membuat Fu Yi segera memberikan serangan secara bersamaan menggunakan ludo ke arah dari Kai Wen. Tidak lama kemudian ia menyadari bahwa yang dia serang bukanlah tubuh Kai Wen yang asli. Fu Yi pun mulai mencari ke segala arah dan juga berbagai sudut dari tempat ini. Tepat pada saat itu Kai Wen muncul di belakangnya dan langsung membukukan Fu Yi di tempatnya. Kai Wen kemudian mulai menceritakan rencananya sebelum papan catur itu terbentuk, bahwa ia sudah menyusun sebuah langkah cadangan karena Kai Wen sudah melihat dengan sudut pandang bahwa dirinya tidak akan menang. Kai Wen pun memanggil klon emas untuk menjadi seperti dia yang asli. Setelah menunggu beberapa saat, Kai Wen kemudian mulai berteleportasi 2 langkah hingga akhirnya dia bisa mengalahkan Fu Yi dengan taktik yang sudah ia susun. Dan dalam pertandingan pertama ini dimenangkan oleh Kai Wen dari Akademi Shenlan. Namun di tengah pertandingan dekan kiri pun mendapatkan laporan mendadak tentang binatang semutnya. Kemudian ia dengan cepat meninggalkan area pertandingan ini. Di sisi lain, Chen Nan
yang sudah menggunakan sebuah teknik tertentu tidak bisa menemukan pintu utamanya, dan dia pun mencari solusi untuk tetap menemukan pintu ini. Tidak lama dari itu, Zenan membaca tulisan yang berada di atas pintu tersebut, dan ia berpikir bahwa tulisan ini sama persis seperti kejadian di pelatihan sebelumnya yang telah dibuat oleh Dekan Kiri. Dan jika dirinya menggabungkan tulisan tersebut, maka hal itu akan bisa menjadi sebuah mantra. Zenan kemudian menghentikan langkah kakinya dan mengaktifkan mantra itu. Dalam seketika pintu pun langsung terbuka dan pecahan kristal milik Dongfang yang berada di dalam diri dari Zenan juga semakin kuat auranya. Kemudian Zenan melihat seseorang terbaring lemah di depan sana. Ia menebak bahwa itu merupakan Dekan Ouyang Min. Zenan kemudian mulai melihat bahwa di dalam tempat ini terdapat banyak transfusi darah yang menyambung ke tubuh Dekan Ouyang Min ini. Seketika Zenan berpikir bahwa Dekan Yang Lin memang sengaja menggunakan darah dari Dekan Ouyang Min untuk meningkatkan kemampuannya. Tidak lama dari itu Dekan Yang Lin pun datang dan dia memberikan teguran kepada Zenan. Dekan yang melihat kemunculan Dekan Kiri Yang Lin ini langsung memberikan serangan tanpa ampun. Dalam hal ini, Dekan Kiri mengajak Zenan untuk melakukan pertarungan di luar ruangan saja, karena tempat ini merupakan tempat beristirahatnya Dekan Ouyang Min. Zenan tidak menghiraukan kata-kata itu dan tetap memberikan serangan pada Dekan Kiri. Hal ini menjadikan pertarungan antar keduanya menjadi semakin sengit, sehingga Dekan Ouyang Min terbangun dan menggunakan kekuatan penghentian waktu. Setelah itu, ia pun menghilangkan teknik tersebut. Kemudian langsung mengatakan bahwa Yang Lin tidak melakukan teknik jahat. Zenan yang mendengarkan pernyataan tersebut langsung bertanya kepada Dekan Akademi ini tentang keadaannya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Ia pun mengatakan bahwa kondisinya menjadi seperti ini atas perbuatan orang jahat dari jalan kehancuran. Dekan Ouyang Min menceritakan pada Zenan tentang perjalanan dirinya yang mencari aliran kehancuran yang saat itu sedang bersembunyi di dalam dunia ini. Namun, pada setahun kemudian di sebuah kota kecil dekat dengan Akademi Senlan terdapat sebuah rumor tentang satu persatu orang menghilang dan beberapa kondisi mayat yang ditemukan cukup aneh, serta para kultivator yang melakukan penyelidikan juga hilang secara tiba-tiba. Dalam hal ini membuat Dekan Ouyang Min memutuskan untuk pergi melakukan penyelidikan sendirian dengan mengikuti jejak-jejak yang tertinggal dan berakhir masuki sebuah goa. Di dalam tempat itu, Ouyang Min melihat beberapa kultivator yang hilang serta tulang belulang berserakan di mana-mana. Tidak berlangsung lama, ia pun bertemu dengan dalang di balik semua permasalahan ini, yaitu Wei Yan, si iblis dari aliran kehancuran. Wei Yan langsung menyerang Dekan Ouyang Min. Hal ini membuat sang Dekan segera menghindari dan melihat dirinya cukup terancam. Dekan Ouyang Min pun segera membalas serangan Wei Yan. Dengan sekali serang, Ouyang Min bisa melenyapkan Wei Yan ini. Setelah melakukan pertarungan, beberapa waktu dirinya pun mengira telah berhasil melenyapkan orang jahat tersebut. Namun siapa sangka Dekan telah terjatuh dalam jebakan dari Wei Yan ini. Meski dirinya telah berhasil melenyapkan seorang Wei Yan, namun ia juga terluka cukup parah. Kemudian Dekan Kiri menemukan Ouyang Min lalu menyelamatkan dia. Setelah mendengar kebenaran dari Dekan, Zenan kemudian menyarankan pengobatan dengan wakil Dekan kanan, dan Ouyang Min langsung menolak karena jiwanya sudah terluka parah. Dekan kanan pasti tidak berdaya dalam hal ini. Dekan Ouyang Min juga meminta Zenan untuk merahasiakan tentang kondisi aslinya dengan tujuan menjaga keamanan Akademi Senlan ini. Hal tersebut juga membuat Dekan memberikan peringatan pada Zenan. Walaupun Wei Yan sudah mati, tapi sisa-sisa kehancuran masih ada dan pasti akan menyusup ke dalam Akademi Senlan untuk menciptakan kekacauan ataupun aksi balas dendam. Zenan kemudian meminta penjelasan pada Dekan Kiri yang terlihat menggunakan sebuah teknik darah jahat. Yang Lin menjelaskan tentang teknik darah jahat yang digunakan Akademi. Hal itu adalah solusi dari Akademi yang diciptakan oleh Dewa. Zenan terkejut dan ingin tahu lebih lanjut. Kemudian Dekan Kiri mengatakan bahwa teknik ini didapat
dengan tulang dan juga darah dewa yang bisa menyembuhkan penyakit serta meningkatkan kekuatan melawan energi jahat di dalam tubuh seseorang. 而且还有克制邪祟之力。 Dalam teknik tersebut, Akademi Senlan pernah melakukan sebuah ujian yang diujikan kepada Kai Wen dan juga Leng Feng. Namun, dalam keduanya yang lulus hanyalah Leng Feng karena tulang yang ia miliki cocok dengan tulang dewa. Berbeda dengan Kai Wen yang cukup lambat menerima kecocokan pada tulang dewa sehingga ia pun gagal dalam pengujian itu. Dan hal ini, Dekan Kiri juga mengakui bahwa dirinya telah diam-diam mengambil darah milik Chen Nan setelah pertempuran di dalam hutan saat itu dan membawanya kembali untuk diujikan kepada tulang dewa. Dan tepat pada saat itu, tulang dewa pun merespon darah milik Chen Nan. Bahkan saat Kai Wen terluka, darah itu berhasil menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Setelah mendapatkan bukti-bukti serta informasi yang ada dari Dekan Kiri pun mengatakan bahwa Chen Nan merupakan orang yang ia cari selama ini. 可以确认，你就是我在找的人。 Mendengarkan hal tersebut membuat Chen Nan cukup terkejut dan tidak menyangka bahwa dalam dirinya terdapat darah dewa. Dalam hal ini, Dekan Kiri pun mencurigai Chen Nan tentang asal-usulnya yang asli. Chen Nan yang mendapatkan kecurigaan seperti itu langsung mengakui bahwa tujuannya ke dalam tempat ini untuk menemukan jawaban dari kisahnya. Untuk itu, Dekan Kiri pun langsung mengetahui maksud dan juga tujuan Chen Nan. Kemudian ia langsung menyebutkan tentang Sutra Esensi Langit. Setelah itu Chen Nan menawarkan diri untuk melawan aliran kehancuran dengan syarat jika dia menang, maka dia boleh membaca Sutra Esensi Langit. Dekan Ouyang Min setuju dengan permintaan Chen Nan. Kemudian Dekan Kiri mengajak Chen Nan untuk segera kembali ke arena pertarungan. 我们得立刻返回赛场。 Kita berpindah ke arena pertarungan di mana Leng Feng berhadapan dengan murid dari klan Xianwu atau Akademi Xianwu. Leng Feng yang berdiri di tengah arena terus-menerus diprovokasi oleh sang lawan. Namun, Leng Feng masih tetap memasang sikap yang tenang. Karena tidak ada tanggapan dari seorang Leng Feng, membuat murid Akademi Xianwu ini mulai melayangkan beberapa serangan. Tak lama dari itu, Leng Feng mulai mengambil tindakan dan hanya satu kali tebasan pedang, dirinya pun berhasil mengalahkan lawannya dan bahkan juga telah membelah pedang milik lawan ini. Seusai pertarungan, Leng Feng merasakan sesuatu terjadi pada pedang miliknya dan ketika dilihat ternyata pedangnya telah terkena sebuah kutukan dan itu berasal dari pedang sang lawan sebelumnya. Sementara di sisi lain, Zuyu mengkhawatirkan keadaan dari Chen Nan dan takut bahwa dia akan ditemukan oleh Dekan Kiri karena saat ini Dekan Kiri juga tidak kunjung kembali dari kepergiannya. Namun Mengkeer tidak menanggapi hal tersebut, melainkan ia khawatir dengan adanya salah satu aliran kehancuran yang berada di arena pertandingan ini. Tidak berlangsung lama setelah perbincangan dari mereka, peserta terakhir pun datang dengan naganya dan langsung melemparkan batu suci ke arah api suci itu. Namun sebelum mengetahui lawannya, Marquis pun menantang Mengkeer untuk bertarung dengan dirinya. Hal itu membuat para penonton dari Akademi Senlan ini bingung dengan Marquis. Kenapa dia menantang Mengkeer? Padahal Mengkeer bukanlah anggota dari Akademi Senlan. Tidak lama kemudian sebuah nama muncul dari dalam api suci dan Dekan Kanan segera memberitahu Marquis bahwa lawannya adalah Longwu. Tanpa ragu lagi, Longwu kini telah datang dan ingin berhadapan dengan Marquis Shenwei ini. Namun orang tersebut tidak menghiraukan Longwu yang berada di depannya dan ia pun tetap ingin bertarung melawan Mengkeer. Tapi menurut peraturan yang ada, pertarungan ini hanya bisa dilakukan oleh murid Akademi Senlan dan juga murid Akademi Xianwu. Sedangkan Mengkeer sendiri hanyalah murid pertukaran. Di tengah-tengah keributan tersebut, Longwu pun segera memberikan tantangan pada Marquis Shenwei. Melihat lawannya telah bersikeras, Marquis pun menerima tantangan itu.
Pada akhirnya, pertarungan pun dimulai di mana Long Wu telah melayangkan sebuah serangan dari teknik tebasan membunuh naga ke arah Marquis Shenwei. Namun dengan mudah Marquis bisa membalas serangan itu dan berakhir. Mereka berdua bertarung dengan cara yang cukup sengit. Dalam pertarungan ini Marquis berhasil mengalahkan seorang Long Wu dan melihat keadaan Long Wu yang sudah sangat lemah. Marquis tidak memberikan ampun pada dirinya hingga ia memutuskan untuk memanggil naganya demi memberikan serangan kepada Long Wu ini. Dan akhirnya tubuh Long Wu terpental lalu terluka parah. Melihat hal seperti itu Mengkeer segera datang untuk menolong Long Wu. Sementara Marquis Shenwei juga muncul bersama dengan naganya dan ia tidak henti-hentinya berbicara mengenai klan milik dari Mengkeer sehingga membuat Mengkeer mengeluarkan pedangnya untuk menantang Marquis Shenwei ini. Selanjutnya Marquis Shenwei tidak terima dengan kematian sang adik dan ia pun tak henti-hentinya menantang Mengkeer untuk bertarung dengan dirinya. Hal ini membuat Kai Wen segera memberikan peringatan antara hubungan Akademi Xianwu dan juga Akademi Shenlan. Jika sampai hal ini dilakukan, maka nantinya akan menimbulkan hal yang tidak baik. Perkataan dari Kai Wen sontak membuat Marquis Shenwei menjadi cukup marah hingga naga miliknya menyemburkan api dan berhasil dihentikan oleh Mengkeer menggunakan teratai gioknya. Kemudian Mengkeer pun melakukan teguran kepada Marquis Shenwei untuk tidak berbuat kegaduhan di arena penonton. Namun Marquis ini tidak menghiraukan teguran dari Mengkeer. Ia kembali menantangnya dengan memancing Mengkeer sambil menghina klan Tantai Xuan. Mendapatkan hinaan seperti itu membuat Mengkeer membalikan serangan yang ia serap sebelumnya ke arah Marquis Shenwei. Hingga akhirnya Mengkeer pun setuju untuk bertarung dengan orang tersebut. Hal ini membuat dekan kanan segera menengahi keributan itu dengan menawarkan dirinya untuk menyelesaikan pertandingan ini saja. Namun Mengkeer segera menyelanya karena dirinya harus menyelesaikan masalah yang sudah terjadi dan akhirnya sang dekan pun setuju. Dekan kemudian memberikan peringatan kepada Mengkeer untuk mematuhi peraturan yang berada di arena pertandingan. Tanpa pikir panjang, Mengkeer pun setuju dalam hal ini. Mengkeer yang sudah berada di dalam arena pertandingan tanpa aba-aba, ia pun mulai melakukan penyerangan terhadap Marquis Shenwei ini menggunakan teknik pedangnya. Hal itu sontak membuat Marquis segera menghindar dan juga membalas serangan Mengkeer. Dan kali ini Mengkeer kembali mengaktifkan pedang kondensasi dimensi teratai. Sementara Marquis Shenwei dia juga mengaktifkan perisainya hingga keduanya pun bertarung dengan cara yang sengit. Tepat ketika sang naga ingin melahap tubuh dari Mengkeer, gadis itu dengan cepat mengganti segel di tangannya dan mengaktifkan perisai giok bunga teratai untuk memberikan serangan pada naga Marquis. Dan ketika Marquis bersama dengan naganya menghindari serangan yang datang, Mengkeer memanfaatkan situasi ini untuk mengaktifkan teknik pedang merah bayangan. Setelah itu, dengan satu kali tebasan pedang, ia berhasil memotong salah satu sayap dari naga milik Marquis. Setelah itu Mengkeer juga melayangkan serangan rantai kelopak bunga untuk melilit tubuh dari sang lawan. Sementara para murid dari Akademi Shenlan yang menyaksikan pertandingan tersebut, mereka cukup senang dan merasa bahwa Marquis Shenwei pasti akan kalah. Namun siapa sangka kekuatan Marquis menjadi jauh lebih kuat hingga ia berhasil menghancurkan rantai kelopak bunga yang telah melilit tubuhnya. Marquis Shenwei juga memberikan serangan kepada Mengkeer dan menyaksikan serangan yang datang dengan cepat membuat Mengkeer mengaktifkan perisai giok teratai untuk melindungi tubuhnya. Namun Marquis Shenwei tidak tinggal diam. Ia pun kembali melayangkan serangan dengan menggunakan tombaknya dan memberikan beberapa pukulan kepada Mengkeer hingga membuat gadis cantik ini terdorong cukup jauh lalu terluka parah. Melihat Mengkeer telah terluka, membuat Cuyu segera melompat ke arena pertandingan untuk memberikan serangan pada Marquis. Tepat saat ia mendapatkan serangan cukup keras, Lang Feng pun datang untuk menyelamatkannya. Sementara Dong Fang segera memohon kepada dekan kanan atau kakeknya ini untuk segera menghentikan pertandingan.
Namun dekan kanan pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka harus mematuhi peraturan yang ada. 显得我们神蓝无事赛归呀。 Ketika Marquis Senway merasa bahwa penghalangnya sudah menghilang, ia pun segera mengaktifkan teknik naga bayangan untuk melayangkan serangan kepada Mengkeer hingga akhirnya Mengkeer yang tubuhnya sudah terluka kembali mendapatkan luka yang baru. Setelah itu, Marquis kembali melayangkan serangan tombaknya ke arah Mengkeer ini dan tepat ketika tombak itu sudah mendekat, Chen Nan tiba-tiba datang dan segera menyelamatkannya menggunakan teknik penangkap naga. Ketika Chen Nan hendak membawa kembali Mengkeer, Marquis Senway tidak terima dan segera melayangkan serangan bertubi-tubi kepada Chen Nan. Setelah itu, Marquis merasa bahwa lawannya tidak setara dengan Mengkeer. Ia pun kembali melayangkan serangan yang cukup kuat. Hal ini membuat Chen Nan segera mengeluarkan busur Houyi. Dan di tengah pertarungan itu, dekan kanan segera melemparkan 2 buah kelereng untuk menghentikan serangan dari Marquis Senway. Kemudian dekan kanan juga telah turun ke area pertarungan dan berkata bahwa pertandingan ini cukup sampai di sini saja karena Akademi Senlan bukanlah tempat yang bisa digunakan untuk orang yang bertindak secara semena-mena. Mendengarkan perkataan dari dekan kanan itu membuat Marquis Senway tidak terima hingga ia diam-diam melayangkan serangan aliran kehancuran. Namun dekan kanan yang mengetahui niat tersebut langsung melayangkan serangan untuk menghentikan aksi dari Marquis Senway. Dan hal itu membuat serangan Marquis berhasil digagalkan kembali. Marquis pun pergi dengan raut wajah penuh kekesalan. Setelah pertandingan selesai, Mengkeer dibawa kembali ke dalam mansion. Dia lalu diperiksa oleh dekan kanan. Segera setelah itu dekan kanan mengatakan bahwa 5 organ dalam tubuh Mengkeer telah terluka cukup parah dan nadinya juga hampir terputus. Jika dalam 2 hari tidak bisa menyambungkan nadi serta menyembuhkan 5 organ yang telah rusak tersebut, ditakutkan nyawa Mengkeer tidak akan terselamatkan. Mendengarkan hal seperti ini membuat Chen Nan segera menyalurkan kekuatan di dalam dirinya untuk menyembuhkan luka-luka dari Mengkeer. Dan begitu juga dengan Zuyu serta Guan Hao. Namun usaha mereka sia-sia. Dekan kanan pun memberitahu jika ingin menyembuhkan Mengkeer, jalan satu-satunya harus pergi ke tanah terlarang abadi. Mendengarkan penjelasan dari dekan kanan itu, Zuyu bertanya seperti apakah tempat tersebut. Dekan kanan mulai menjelaskan bahwa tempat itu merupakan tempat yang telah diberkahi dan terdapat banyak energi spiritual. Energi itulah yang bisa digunakan untuk menyembuhkan Mengkeer yang saat ini telah terluka parah. Chen Nan yang mendengarkan penjelasan tersebut, dia langsung memutuskan untuk pergi ke tanah terlarang bersama dengan Mengkeer. Namun Zuyu segera memarahi Chen Nan. Dengan dirinya pergi seorang diri, bukankah hal itu mencari bahaya? Hingga akhirnya mereka berdua pun sedikit berdebat dalam hal ini. Kemudian dekan kanan segera menawarkan diri untuk pergi bersama dengan Chen Nan. Namun hal itu segera ditolak karena akademisianmu masih belum menunjukkan minat asli mereka di dalam tempat ini. Dan gerak-geriknya juga masih mencurigakan. Jika sampai wakil dekan kanan ikut bersama dengan Chen Nan, hal itu akan melemahkan kekuatan pertahanan dari Akademi Senlan. Namun sebagai solusinya, dekan kiri pun berkata bahwa dia dan juga yang lainnya akan berjaga di dalam Akademi Senlan. Dengan begini, kepergian Chen Nan bersama dengan dekan kanan pun bisa teratasi. Sementara di sisi lain, Marquis Senway berusaha mengambil darah dari seorang gadis untuk memulihkan sayap serta meningkatkan kekuatan dari naganya. Tidak berlangsung lama, ketiga anggotanya pun datang dan memberikan laporan bahwa lawan mereka saat ini telah terpancing. Singkat cerita, pada malam harinya, Chen Nan dan juga dekan kanan sedang dalam perjalanan yang hampir sampai di kota Yangji. Dengan kejadian saat ini, itu telah mengingatkan Chen Nan dengan Yuxin yang telah mengorbankan dirinya saat itu. Dan untuk kejadian pada waktu itu benar-benar membuat Chen Nan cukup menyesal. Andai saja dia tidak kehilangan kekuatannya, mungkin bisa menyelamatkan Yuxin seperti halnya menyelamatkan Mengkeer saat ini.
Selanjutnya, seusai perjalanan panjang dan melewati kota Yangji, akhirnya Chen-nan bersama dengan dekan kanan dan juga Mengkeer telah sampai di sebuah tanah terlarang abadi. Dekan kanan kemudian menceritakan tentang tanah terlarang ini yang dahulunya tertulis di dalam buku kuno 10.000 tahun yang lalu dan bernama Lembah 100 Bunga. Mendengar hal itu sontak membuat Chen-nan terkejut dan mengingatkannya tentang 10.000 tahun yang lalu pertama kali dia bertemu dengan Yuxin, sang kekasih, yang mana pada saat itu dirinya telah bertarung dengan Tante Xuan kehilangan kekuatan sehingga memutuskan untuk pergi ke pegunungan Yangdang ini. Dan setiap perjalanan ia selalu bertemu dengan seorang gadis sebanyak 7 kali. Dan pada saat pertemuan ke-7 kalinya Chen-nan kemudian bertanya tentang nama siapa gadis ini. Sang gadis pun menolak dan dia berkata, aku tidak ingin memberitahu orang asing tentang namaku. Setelah itu mereka berdua pun kembali berpisah. Setelah berada di Gunung Yangdang selama 1 tahun, tenaga Chen-nan mulai pulih kembali, namun tidak ada kemajuan sedikit pun dalam hal kekuatan ini. Tepat saat Chen-nan sedang meluapkan emosinya, ia hampir terjatuh dari tebing dan berhasil diselamatkan oleh seorang gadis yang sebelumnya pernah ia temui. Dalam pertemuan kali ini sang gadis pun memberitahu dirinya bernama Yuxin. Setelah pertemuan itu Chen-nan dan juga Yuxin selalu bersama-sama. Kemudian Chen-nan berjanji kepada Yuxin untuk mengajak dirinya melihat dunia luar dan juga akan melindunginya sepanjang hidup ini. Setelah menjadi kekasih dari Yuxin, Chen-nan pun berniat pergi untuk menemui Biyun untuk membatalkan pertunangannya. Di waktu yang sama, Biyun juga sudah mengumpulkan beberapa orang untuk membatalkan pertunangan tersebut. Tidak lama, Chen-nan datang dan mengutarakan niatnya. Mendengar hal ini pun Biyun tidak terima karena dirinya yang berniat membatalkan pertunangan pertama kali. Dalam keadaan emosi, Biyun ingin melayangkan tamparan kepada Chen-nan dan tepat pada saat itu Yuxin datang menghentikan tindakan itu. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai kekasih dari Chen-nan. Setelah itu Yuxin membawa Chen-nan segera pergi. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya Chen-nan telah tiba di kediamannya. Namun dirinya langsung bertemu dengan Dongfang Xiaotian dari aliran kehancuran. Melihat hal itu, Chen-nan pun segera menyuruh Yuxin untuk pergi. Namun Yuxin pun menolaknya dan berkata, musuhmu adalah musuhku juga. Sehingga dia pun bertarung melawan Dongfang Xiaotian ini hingga merenggut nyawanya. Sementara ayah Chen-nan yang hampir terpancing pun segera berbalik arah dan melayangkan serangan kepada Dongfang Xiaotian itu. Di sisi lain, Chen-nan telah menyaksikan sang kekasih pergi untuk selama-lamanya. Ia kemudian mendekati sosok dari Dongfang untuk membalaskan atas perbuatan itu. Sang ayah melihat Chen-nan mendekati sang lawan yang bukan tandingannya, mau tidak mau dirinya meminjamkan kekuatan kepada Chen-nan hingga Chen-nan yang sudah meluapkan amarah segera memberikan pukulan berulang kali kepada Dongfang Xiaotian. Singkat cerita, seusai kejadian itu sang ayah bersama dengan Chen-nan pun pergi membawa Yuxin ke dalam lembah 100 bunga abadi yang dipenuhi oleh energi spiritual. Ayah Chen-nan kemudian memberitahu jika energi itu bisa menyembuhkan luka-luka di dalam diri Yuxin. Setelah itu, Chen-nan pun pergi bersama sang ayah. Kemudian setelah mengingat kejadian tersebut, Chen-nan mulai sadar dan juga bertanya-tanya tentang keberadaan Yuxin saat ini. Hal itu telah membuat dekan kami bertanya dengan tingkah laku Chen-nan yang kelihatan cukup aneh. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Chen-nan menjawabnya bahwa ia hanya teringat dengan masa lalunya. Ketika dekan kanan menyentuh perisai yang berada di hadapannya, Chen-nan memperhatikan apa yang dilakukan oleh dekan ini. Dan kemudian dekan segera memberitahu Chen-nan bahwa sebelum memasuki tanah terlarang abadi, terdapat sebuah segel yang melindungi tempat ini. Dan itu membutuhkan usaha untuk membuka segel tersebut. Tepat pada saat Chen-nan memperhatikan simbol yang terdapat pada segel itu, ia pun langsung mengenal bahwa segel tersebut merupakan sesuatu yang dibuat oleh ayahnya. Dan untuk memastikannya, Chen-nan pun mendekat lalu menyentuh perisai tersebut. Dalam sentuhan ini membuat Chen-nan bertemu dengan ilusi sang ayah
Di tengah keterkejutan dari Chenan, sang ayah mulai berbicara bahwa segel ini dibuat bukan hanya oleh dirinya saja. Kemudian sang ayah kembali berujar kepada Chenan bahwa jika dia dalam bahaya bisa menggunakan darahnya sendiri. Setelah itu sang ayah pun pergi. Kemudian Chenan mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Dia mulai melukai tangannya dan kemudian setetes darah mengenai segel yang berada di hadapannya hingga membuat otomatis terbuka. Selanjutnya Chenan bertanya pada dekan kanan mengenai perjalanan berikutnya. Dekan kanan mengatakan jika kita akan mencari energi spiritual terkuat yang ada dan tidak ingin melur waktu lebih lama, dekan kanan bersama dengan Chenan segera masuk ke dalam jurang itu. Dalam perjalanan kali ini, dekan pun menceritakan kejadian tentang pertarungan dewa dan iblis di tanah terlarang abadi. Hingga mereka sampai pada satu titik dan dekan pun segera membuka pintu goa yang memperlihatkan setapak jalan. Ketika melewati setapak jalan tersebut, dekan pun memberitahu Chenan bahwa akan ada banyak rintangan yang datang setelah melewati jalan ini. Mendengarkan hal seperti itu membuat Chenan terlihat tidak mempermasalahkannya karena ia ingin membantu mengkeer sampai titik darah terakhirnya. Hingga mereka pun sampai di pusat tanah terlarang abadi. 就是仙浪禁地的核心所在了。 Sesampainya di tempat tersebut, dekan kanan dan juga Chenan segera berpencar untuk mencari pintu masuk. Namun tiba-tiba saja muncul kabut ungu dari salah satu pilar yang ada di sana, membuat Chenan dan juga dekan kanan memasang sikap waspada. Kabut yang semakin tebal ini pun secara perlahan mulai mengembun dan juga membentuk seekor ular naga. Kemudian salah satu ular naga itu pun menyerang dekan dan juga Chenan. Seketika sang dekan segera memasang segel untuk mempertahankan dirinya sendiri dari serangan ular tersebut. Namun dekan juga mulai memperkuat segel itu. Chenan melihat ular akan menyerang bersama-sama. Seketika ia pun melayangkan serangan kepada ular-ular itu menggunakan pedangnya. Namun serangan yang diluncurkan Chenan tidak membuat ular naga terbunuh, melainkan malah menumbuhkan ular yang baru. Hal ini membuat Chenan merasa sangat aneh dengan ular naga di hadapannya. Kemudian dekan pun segera menguji ular naga itu dengan menggunakan kekuatannya hingga serangan itu pun tidak membuat ular naga terbunuh. Hal ini membuat mereka mengetahui jawaban dari keanehan yang ada. Kemudian ular-ular itu pun membuat formasi untuk mengurung ketiga manusia yang berada di hadapannya. Melihat hal ini, dekan dan juga Chenan memasang sikap waspada. Tepat saat itu Chenan kembali diserang oleh ular naga itu hingga ia keluar dari jalur formasi. Sementara dekan kanan segera mengaktifkan segel untuk mempertahankan dirinya dan juga mengkeer. Kembali ke tempat dari Chenan berada, pemuda itu pun langsung mendapatkan serangan dari 3 ular naga. Hal ini membuat Chenan terus saja menghindari serangan ular-ular itu sambil mencari pusat formasi pilar tersebut. Hingga tidak ada pilihan bagi Chenan, ia pun mengaktifkan kekuatan tongkat giok yang berada di dalam tangannya dan segera melawan ketiga ular naga serta menghancurkan pilar yang ada. Tepat saat Chenan menghancurkan satu pilar yang tersisa, seketika tombak miliknya pun hancur dan kekuatan tongkat giok di dalam dirinya juga telah melemah. Di saat Chenan menghadapi krisis, ia pun langsung teringat dengan perkataan sang ayah. Kemudian Chenan menggunakan darah dalam dirinya untuk menyerang 3 ular di depannya. Setelah itu, ia pun segera menghancurkan pilar utama. Dan seketika pilar tersebut hancur lebur, serta ular naga itu pun musnah. Tidak berlangsung lama, pintu masuk pun muncul. Dekan kanan bersama dengan Chenan dan juga mengkeer masuk ke dalamnya. Mereka sampai di suatu tempat. Dan di dalam tempat tersebut, dekan kanan merasa bahwa apa yang dia cari ada di depannya. Sementara di sisi lain Chenan diam-diam telah menggunakan darahnya lagi untuk menemukan jalan yang mengarah ke tempat itu. Hal ini sontak membuat dekan kanan terkejut dengan tindakan di depannya. Selanjutnya,
Zenan dan juga dekan kanan mendekati segel tersebut. Dalam perjalanan ini, dekan kanan memberitahu tentang kristal yang berada di sekitar mereka yang terbuat dari energi spiritual dan dipastikan benda yang tersembunyi di dalam tempat ini tidak biasa, serta keselamatan Mengkeer pun pasti akan terjamin. Namun saat mereka ingin mendekati segel tersebut, tiba-tiba segel itu memancarkan energi spiritual ke arah mereka. Merasakan hal yang aneh, Zenan dan juga dekan kanan kembali mencoba mendekati segel itu. Namun lagi-lagi segel memancarkan energi spiritual ke arah dekan hingga membuat sang dekan terpental cukup jauh. 有副院长，你没事吧？ Kemudian Zenan maju seorang diri untuk mendekati segel tersebut. Ketika dirinya sudah cukup dekat, ia pun merasakan energi spiritual yang cukup kuat. Hal ini membuat Zenan berpikir untuk menggunakan darahnya lagi. Dan ketika Zenan menyentuh penghalang itu dengan luka yang berada di tangannya, seketika segel pun terbuka. Hal ini membuat Zenan bingung karena membuat formasi dengan darah sebagai kuncinya lagi. Serta dirinya juga menyadari bahwa tidak ada jejak sang ayah dalam formasi ini, yang seharusnya bukan dia yang telah meninggalkan formasi tersebut. Hal ini membuat Zenan heran dengan dirinya yang bisa terus-menerus membuka segel formasi di dalam tempat ini. Apalagi tempat tersebut sangat menolak kehadiran dari sang dekan kanan. Tidak lama kemudian dekan kanan perlahan mendekati Zenan, kemudian dia berkata, "Pantas saja yang lain tertarik padamu. Ternyata ada sesuatu di dalam dirimu." Setelah itu, mereka berdua pun mendekati segel yang sudah terbuka. 怪不得杨林对你那么感兴趣。 Setelah mendekat pada segel tersebut, dekan kanan memberitahu pada Zenan tentang segel di hadapannya bernama formasi altar batu kuno. Kemudian dekan kanan berkata lagi bahwa formasi ini untuk bisa membukanya memerlukan darah segar yang terletak di tengah-tengah batu itu. Mendengar hal seperti itu membuat Zenan segera mencobanya, dan di sisi lain dekan kanan berpindah posisi dengan alasan akan menjaga Mengkeer. 我会守着梦师之。 Zenan yang sudah mendekat pada altar batu, ia segera meneteskan darah miliknya ke tengah simbol yang ada di sana. Seketika altar batu kuno memancarkan cahaya keemasan dan memperlihatkan sebuah kotak besi. Hal ini membuat Zenan segera mendekati dan berpikir apakah di dalamnya ada sebuah pil kehidupan. Ketika Zenan menyentuh kotak besi itu, ia pun diperlihatkan dengan sebuah ilusi sang dewa yang pernah ia temui sebelumnya. Hal ini membuat Zenan berpikir kembali dengan tempat ini yang penuh dengan aura kehancuran. Tidak lama kemudian kotak besi itu pun perlahan mulai terbuka. Menyadari hal itu membuat Zenan mulai tahu jika isi yang berada di dalam kotak bukanlah pil kehidupan, melainkan sebuah artefak ilahi bernama sirah kura-kura hitam. Tiba-tiba saja dekan kanan muncul dari arah belakang Zenan dan segera menyerang menggunakan teknik telapak racun yin gelap. Setelah serangan itu, Zenan mengetahui jawaban dari kebingungannya di mana tempat ini terus menolak kehadiran dari sang dekan kanan. Karena di dalam tubuh dari orang botak ini terdapat aliran kehancuran. Zenan juga tahu jika dekan kanan membawa dia ke tempat ini hanyalah untuk bisa mendapatkan sirah kura-kura hitam dan merebut tongkat giok miliknya. 我就是来这儿取玄武甲。 Kemudian dekan kanan mulai mendekati Zenan kembali untuk mengambil sirah kura-kura hitam. Sebelum itu sang dekan kanan mencoba mengalihkan perhatian Zenan dengan menjatuhkan Mengkeer ke dalam jurang. Melihat hal itu pun membuat Zenan segera menolongnya. Namun dekan kanan tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia kembali melayangkan serangan kepada Zenan ini. Setelah itu ia mengambil sirah kura-kura hitam. Kemudian dekan kanan pun menekan Zenan untuk mengambil giok yang berada di dalam dirinya. Merasakan hal tersebut membuat Zenan segera mengendalikan tongkat giok yang berada di dalam tubuhnya hingga membuat sang dekan kanan terdorong cukup jauh. Kemudian Zenan melayangkan tebasan pedang ke arah dekan kanan hingga membuat orang itu terluka, dan Zenan memastikan bahwa dekan kanan ini adalah orang yang jahat. 堂堂神蓝学院的右副院长， Tidak lama kemudian sebuah tawa kecil mulai terdengar dari dalam tubuh dekan kanan yang terdapat aliran kehancuran.
Tepat saat itu, wujud asli dari aliran kehancuran pun segera keluar, yang merupakan parasit janin iblis bernama Wei Yan. Hal ini membuat Zenan segera melayangkan serangan ke arah janin iblis tersebut. Namun serangan itu langsung ditangkis oleh Wei Yan dengan kekuatannya, hingga serangan itu membuat Zenan terluka, dan sang iblis pun tidak tinggal diam. Ia kembali menyerang pemuda yang berada di hadapannya. Menyaksikan hal seperti itu, Zenan melayangkan serangan pedang ke arah janin iblis. Namun, serangan itu tidak pernah mengenainya, dan tidak punya pilihan lain, Zenan segera melompat ke dalam jurang. Hal ini membuat janin iblis kembali melayangkan serangan ke dalam jurang itu. Dan setelahnya, janin iblis tersebut pun kembali masuk dan bersemayam di dalam tubuh sang dekan kanan. Di tempat lain, Kai Ben kalah di dalam pertandingan melawan Marquis Senwei. Sang lawan dengan sombong berkata, "Kau begitu lemah. Untuk membalaskan dendam, menggeor. Baiknya kau mati saja bersama dengan orang-orang di dalam Akademi Senlan." Dengan lambaian tangannya, Marquis Senwei serta anak buahnya segera merapalkan sebuah mantra. Menyaksikan hal seperti itu, banyak murid dari Akademi Senlan cukup heran. Sementara dekan kiri telah mengetahui bahwa Marquis Senwei berasal dari jalan kehancuran. Tak berlangsung lama, beberapa murid dari Akademi Xianwu ini telah berubah menjadi sosok-sosok dari aliran kehancuran, dan mereka semuanya segera membentuk sebuah formasi. Tepat pada saat itu Marquis Senwei mengaktifkan kekuatan di dalam dirinya. Setelah energi dari aliran kehancuran milik Marquis Senwei aktif, para anggotanya juga membentuk sebuah segel untuk menyatukan kekuatan demi bisa membentuk naga Fata Morgana. Dan tidak berlangsung lama, naga itu pun muncul di dalam tempat ini. Naga Fata Morgana segera memberikan semburan api kepada murid-murid Akademi Senlan, dan satu persatu mereka berubah menjadi patung batu. Setelah itu, naga ini pun juga menyerang dekan kiri, namun berhasil ditangkis oleh sang dekan menggunakan kekuatannya. Sementara Dongfang segera melawan para aliran kehancuran satu demi satu sembari menunggu Leng Feng dan juga yang lainnya membawa Kai Wen menuju ruang kesehatan. Setelah itu dekan kiri pun muncul dari portalnya, dan para aliran kehancuran ini memberikan serangan pada sang dekan. Tapi dengan sekali serang, dekan pun menghancurkan para aliran kehancuran itu. Hal ini membuat dekan juga segera mengaktifkan segel untuk mengurung naga Fata Morgana tersebut. Tepat pada saat itu Leng Feng langsung menghentikan Marquis Senwei yang akan menyerang sang dekan kiri menggunakan teknik pedang penembus arwah. Tidak lama kemudian, di tengah pertarungan itu Marquis Senwei berubah menjadi iblis bertanduk dua, dan ia segera melayangkan serangan kepada Leng Feng. Menyaksikan hal tersebut membuat Leng Feng segera mengaktifkan sihir dan juga memberikan serangan kembali. Di tengah pengaktifannya, mantra yang berada di dalam pedang milik Leng Feng mulai bereaksi hingga akhirnya dia sendirian terkena serangan Marquis Senwei dan terjatuh pingsan. Dalam keadaan genting seperti ini, akhirnya dekan kanan pun muncul, dan seluruh murid dari Akademi Senlan berharap bahwa dekan kanan akan membantu dirinya. Namun siapa sangka dekan kanan malah langsung memberikan serangan kepada dekan kiri hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Tepat pada saat itu naga Fata Morgana menyemburkan apinya ke semua sudut hingga membuat seluruh murid Akademi Senlan menjadi patung batu. Setelah itu dekan kanan pun menahan dekan kiri dan memanggil para aliran kehancuran untuk berkumpul serta memerintahkan mereka semuanya untuk menghancurkan Akademi Senlan ini.